Oke, Bapak Ibu yang sedang bersiap diri untuk melakukan atau mengikuti seleksi P3K, masih menunggu kabar ya proses pendaftarannya. Di sini kembali saya berbagi tutorial mengenai pembahasan soal-soal review pembelajaran yang dari SIM PKB. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas modul belajar mandiri bidang pedagogik dari modul 1 sampai modul 6. Ini adalah modul terakhir, yaitu modul 7 atau review pembelajaran 7 dengan materi pengembangan potensi peserta didik. Link lengkapnya dari video modul 1 sampai modul 7 nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi pada video ini. Oke, lanjut ke soalnya. Soal nomor 1, Pak Hamad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan, B. Identifikasi kasus, C. Memperkirakan penyebab, D. Identifikasi masalah. Oke, kita perhatikan clue di sini adalah diagnostik kesulitan belajar dengan cara menganalisis lembar jawaban ulangan. Nah, diagnostik itu adalah upaya yang dilakukan untuk meneliti kasus atau menemukan penyebab masalahnya lalu mengupayakan solusinya. Berarti di sini adalah ya upaya untuk menemukan masalah atau identifikasi masalah. Sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu identifikasi masalah. Lanjut soal nomor 2. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan, B. Variasi dari tempo dan irama perkembangan, C. Pola perkembangan memiliki keragaman, D. Perkembangan berproses secara bertahap. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggotanya. Sehingga dari pilihan yang disediakan ini adalah karakteristik itu ya identik dengan pola perkembangan memiliki keragaman, sehingga jawabannya C. Lanjut soal nomor 3. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A. Pra-operasional, B. Operasional konkret, C. Pre-operasional, D. Operasional formal. Oke, kita lihat clue di sini adalah ya mengurutkan panjang benda. Nah, kita bahas sedikit mengenai teori perkembangan anak dari Piaget. Itu dimulai dari tahap pre-operasional atau ini disebut juga tahap sensori motorik. Ya, ini tahap pertama ya. Nah, pada tahap ini kemampuan anak terbatas, namun ia bisa mengenali sekitarnya dengan menggunakan kemampuan sensorik, misalnya mendengar dan melihat, dan kemampuan motoriknya dengan rangsangan berupa rabaan atau sentuhan. Nah, pada tahap ini misalnya anak itu suka mempraktikkan objek dalam waktu yang lama, lalu berusaha untuk meraba atau menyentuh objek tersebut. Itu tahap pre-operasional atau sensori motorik. Ini biasanya dialami oleh anak 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap yang berikutnya itu adalah tahap pra-operasional. Ini yang kedua. Nah, ini biasanya yang dialami oleh anak 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya. Si anak mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya mengumpulkan benda berdasarkan kriteria. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa mengumpulkan benda misalnya dari kriteria warna. Dia mempunyai mainan yang berwarna-warni misalnya. Ketika diminta untuk mengumpulkan dengan kriteria warna merah, maka dia akan bisa mengumpulkan mainan tersebut dari satu warna, yaitu warna merah. Kemudian yang ketiga adalah operasional konkret. Ini biasanya dialami oleh anak 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini merupakan titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis mereka. Pada tahap ini, anak cukup bisa untuk menggunakan pemikiran meskipun
terbatas pada logika pada objek fisik atau benda konkret. Ya, dia sudah mulai bisa menggunakan pemikiran logisnya. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai bisa mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Dia sudah mulai bisa mengurutkan. Berarti dari clue yang kita lihat ini kan mengurutkan panjang benda. Berarti tahap yang dialami oleh Ismail itu adalah tahap operasional konkret. Nah, jawabannya C. Nah, kemudian lagi satu, tahap operasional formal ini biasanya dimulai dari umur 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah memasuki masa pra-remaja. Ya, dia sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyesuaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan mencari solusinya. Lalu menarik kesimpulan dari informasi yang didapat dan merencanakan masa depannya. Ya, mungkin dia udah punya cita-cita, saya mau jadi apa nanti, itu misalnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang ditolak, B. Anak yang kontroversial, C. Anak yang diterima, D. Anak yang diabaikan. Oke, saya akan bahas sedikit mengenai tipe-tipe dari anak yang disediakan oleh pilihan ini. Anak yang ditolak ini biasanya anak yang kehadirannya benar-benar tidak diharapkan atau tidak disukai oleh teman-temannya. Ya, anak seperti ini biasanya anak yang suka menyalahi aturan-aturan sosial dalam pergaulan mereka, seperti berbicara kasar, suka mengganggu, kemudian mencuri gitu misalnya. Sehingga jawabannya sudah sesuai. Ini kan clue-nya suka berbicara kasar, kurang menghargai orang lain, sehingga jawabannya sudah yang A. Nah, kemudian saya akan bahas anak yang kontroversial. Anak yang kontroversial ini biasanya anak yang dianggap baik oleh sebagian orang, namun ada juga yang tidak menyukai kehadirannya. Nah, biasanya anak yang tipe ini adalah anak yang pandai berbicara, tetapi suka mengadu domba teman-temannya. Itu kontroversial. Kemudian kalau anak yang diterima, ya anak ini ya diterima dalam pergaulan mereka, karena mungkin dianggap ya baik, bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Kemudian anak yang diabaikan ini adalah anak yang seringkali diabaikan oleh teman-temannya. Diabaikan dalam hal ini bukan berarti tidak disukai ya, tetapi jarang sekali dianggap sebagai teman baik. Karena biasanya mereka tidak dapat menyimpan rahasia atau suka meremehkan orang lain. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal, bawah, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. D. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah beberapa siswa memiliki IQ taraf normal bawah, sehingga sering mengikuti remedi untuk materi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti belum mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, upaya untuk mengembangkan potensi terbaik ketiga ini adalah ya memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Kan ini harus dilatih. Oke, lanjut nomor 6. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan tindakan, D. Memperkirakan penyebab. Ya, kita lihat clue di sini adalah melaksanakan diagnostik kesulitan belajar atau diagnose. Ya, diagnose itu kan upaya untuk meneliti kasus, kemudian menemukan penyebab masalahnya atau mengidentifikasi apa masalahnya, lalu mengupayakan solusinya. Sehingga jawaban di sini adalah identifikasi masalah. Oke, lanjut soal nomor 7.
Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Pola perkembangan memiliki keragaman, B. Perkembangan bersifat maju dan berkelanjutan, C. Perkembangan berproses secara bertahap, D. Variasi dari tempo dan irama perkembangan. Oke, kita lihat clue-nya. Merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan. Ya, berarti ini adalah karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Berarti jawaban yang tepat adalah pola perkembangan memiliki keragaman atau tidak sama. Oke, demikian pembahasan soal untuk review pembelajaran 7 atau modul 7 ini, yaitu materinya pengembangan potensi peserta didik. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk subscribe ke channel ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng, karena nanti saya akan membuat lagi pembahasan soal untuk kompetensi bidangnya. Karena di sini saya sebelumnya mengikuti tryout untuk mapel IPA SMP. Nanti setelah pedagogi ini selesai, ini sudah selesai ya, udah modul 7 nih, modul terakhir. Nanti saya akan lanjutkan dengan kompetensi bidang IPA-nya. Nah, namun untuk yang pedagogi ini bersifat umum ya, baik dari SD, SMP, SMA, Bapak Ibu, walaupun ngajar SD, SMP, atau SMA, walaupun mata pelajaran berlainan, kan pedagogi ini ya seputaran ini saja dia materinya. Sehingga tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk ya ikut dalam pembahasan soal-soal ini. Jika ada hal-hal yang mungkin berbeda pendapat atau perbedaan jawaban, mari kita sharingkan di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Jangan lupa di-share ke teman lainnya, biar ya semakin banyak yang bisa mengikuti pembahasan soal-soal ini. Karena mungkin saja kemarin tidak memiliki kesempatan untuk ikut tryout-nya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.